Pilihan hati sang presidir. Bab 009. Dan, begitu sadar jika ini bukan mimpi, Aretha terlonjak kaget dan seketika bangkit dan berdiri dengan sikap sempurna di samping tempat tidur. Zain tidak mencegah, dia justru mengambil posisi miring dengan satu tangan menyangga kepalanya sembari terus menikmati pemandangan indah di depan mata. Mas, Lia, ini benar kamu, Mas. Kamu pikir aku hantu? 102. Aretha menggeleng. Kapan Mas pulang? Baru saja, tidak. Zain melihat sekilas ke jam yang tergantung di dinding kamar. Sekitar sejam lalu. Ini kan baru 2 minggu, Mas. Kamu mengharapkan aku pulang sesuai jadwal. Kamu tega sekali. Aretha terdiam. Dia mulai salah tingkah, namun sampai detik ini, Aretha belum menyadari jika Zain terus menatapnya tanpa berkedip. Aku akan membelikanmu pakaian seperti ini yang banyak. Sungguh, kamu sangat cantik, sayang. Aretha melihat tubuhnya sendiri, dan alangkah terkejutnya dia dengan penampilan vulgarnya itu. Kedua tangannya mulai sibuk menutupi bagian dada dan satu lagi di bagian bawah. Namun sekuat apapun usahanya tetap tidak akan berarti apa-apa. Aretha sangat malu. Mau berlari, dia mau lari kemana dengan pakaian aneh itu. Alternatif terakhirnya hanyalah kembali ke tempat tidur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tapi apakah itu berguna di saat genting seperti ini? Jelas, tidak. Aretha terpojokkan, tidak ada hal yang menguntungkan untuknya. Terbukti, begitu Aretha kembali membaringkan tubuhnya. Predator lapar di sampingnya segera beraksi tanpa membiarkan mangsa lepas sedikitpun. 103. 47, aku mencintaimu. Aretha seperti mengalami gagal nafas. Zain kembali menindih tubuhnya. Zain terus berusaha mengikis jarak agar tubuhnya semakin rapat dengan Aretha. Cukup lama Zain menatap mata indah itu, netra bulat seperti anak kucing ketakutan membuat birahi sang predator semakin menggila. Perlahan, Zain mengusap lembut wajah Aretha. Aretha salah tingkah, netranya jadi tidak fokus, pupilnya bergerak-gerak mencoba mengurai rasa gugupnya. Zain tersenyum, lalu mencium bibir manis itu. Aretha kaget, tapi tidak seperti saat pertama kali Zain menciumnya. Ciuman yang singkat tapi sangat mengesankan. Aku minta maaf. Ucapnya mengusap rambut Aretha. Minta maaf untuk apa? Tanya Aretha terbata. Aku banyak berbuat salah padamu. Dari pertama kita menikah, sampai hari ini. Jadi aku memohon kamu mau memaafkanku. Aretha memberanikan diri menatap mata Zain. Netra yang tidak sedikit pun memperlihatkan kebohongan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Aku sangat memahami bagaimana situasi kita yang harus berakhir dalam situasi ini. Aku juga menyadari jika sikapmu yang terkadang dingin padaku adalah bentuk protesmu karena yang sebenarnya kamu harapkan bukanlah apa yang kamu dapatkan. Hush. Zain menaruh telunjuknya di atas bibir Aretha. Itulah kesalahanku. Bahkan masih banyak yang aku lakukan yang pasti sangat menyinggung perasaanmu. Karena itu aku minta maaf. Aretha terdiam. Aku akan memperbaiki semuanya. Mulai sekarang, jangan lagi menganggap dirimu sebagai pengganti. Kamu sama sekali bukan pemain cadangan dalam rumah tangga kita. Allah sangat baik padaku yang mengirimmu untuk menyempurnakan ibadahku. Benar, sekuat apapun kamu berusaha, sekeras apapun kamu berjuang, kamu tidak akan mendapatkan apapun jika memang itu tidak ditakdirkan untukmu. Dan aku percaya takdir. Allah memberikanku bidadari surga sementara aku hampir saja menyiakan-nyiakan bidadari cantik ini. Ucap Zain mencubit lembut hidung mancung Aretha. Aretha blus, pipinya berubah merah muda karena pujian Zain yang terlalu berlebihan. Zain yang melihat itu tersenyum penuh arti. Tata sayang, aku suamimu, dan kamu adalah istriku.
Dan itu tidak akan berubah sampai maut datang dan memisahkan kita. Ucap Zain mengusap pipi Aretha. 104. Aretha mengulas senyum. Aku tidak pernah tahu kalau sebenarnya, Mas punya kosakata bahasa yang lumayan. Karena yang kudengar selama ini, hanyalah kalimat-kalimat singkat penuh penekanan yang terkadang berbalut emosi. Kata Aretha mengungkap kepribadian Zain. 2. Benarkah aku seperti itu? Aretha mengangguk. Belum lagi sikap dingin yang selalu Mas tunjukkan. Terlebih di rumah sakit. Mereka bahkan memberikanmu banyak julukan, kulkas 50 pintu lah, kanebo kering lah, manusia kutub lah. Pokoknya banyak. Zain tertawa terbahak-bahak. Namun tidak dengan Aretha. Jujur, dia menyesal mengatakan itu pada Zain. Dia tidak menyangka, dipancing sedikit saja, semua rahasia terbongkar dalam hitungan menit. Zain mengusap sudut matanya yang berair. Kurasa, bukan hanya kakak perawat yang memberikanku julukan seperti itu. Apa masih ada yang lain? Ya, tentu saja. Bisa jadi, wanita yang sedang berada di bawahku ini yang menjadi provokatornya. Ucap Zain menatap Aretha penuh kasih sayang. Sementara yang ditatap semakin salah tingkah. Mana ada? Aku tidak melakukannya. Aretha berucap sambil menggelengkan kepala dengan intensitas cepat. Sepertinya dia berusaha membela diri. Zain merasa jika Aretha mulai nyaman bersamanya. Dulu, wanita itu jarang berbicara padanya. Zain tahu, jika selama ini, Aretha berusaha untuk selalu dekat dengannya, mencari celah dan mengajaknya berbicara walau sepatah dua patah kata. Tapi dia tidak menyadari karena sikap dingin dan cueknya hingga Aretha perlahan menjauh. Kulkas 50 pintu, kanebo kering, manusia kutub, istilahnya bagus juga. Kata Zain tersenyum jahil. Mas tidak marah? Tanya Aretha. Sedikit. Oh iya, siapa yang membelikanmu pakaian ini? Aretha kelabakan. Umi. Jawabnya pelan dengan suara tertahan. Tadinya aku hanya mencobanya saja, itu karena aku pikir, Mas tidak akan pulang. Tapi, Mas pulang dan melihatmu diam-diam mengenakan pakaian kesukaanku ini. Mas suka. Apa ini tidak terlalu seksi? Seksi, karena itu aku menyukainya. Apalagi, kamu yang memakainya. Wajah Aretha memanas. Aku akan membelikanmu yang banyak dan wajib kamu pakai setiap malam. 105. Aretha menggeleng. Tidak mau, lama-lama aku masuk angin. Tenang saja, aku akan memberikanmu kehangatan agar anginnya pergi dan tidak kembali lagi mengincar istri cantikku ini. Kesekian kalinya, Aretha merasa jika Zain terlalu banyak memujinya, dan itu sangat berlebihan. Sambil mengobrol ringan guna membuat Aretha santai, tangan Zain pun mulai bergerak nakal. Dia menekuk lutut kiri Aretha, menjelajahi dari betis hingga ke paha wanita cantik itu. Aku mencintaimu, tataku sayang. 109. 48, mencintaimu selamanya. Abi Adam dan Umi Aza duduk berdampingan di meja makan. Mereka masih menunggu kedatangan Zain dan Aretha yang tak kunjung datang. Abi melirik jam di tangan kanannya. Mereka kemana? 3. Umi Aza tersenyum. Kita sarapan duluan saja, Bi. Pasti mereka masih tidur. Tapi ini kan sudah jam 7, Umi. Lia, Umi tahu. Abi ini, kayak tidak pernah mudah saja. Ucap Umi mengingatkan ditambah senyum manis penuh arti yang akhirnya membuat Abi paham. Memangnya dia tidak capek, baru juga datang. Apa Abi pernah capek kalau masalah gituan, bicara kok tidak sadar diri. Tambah Umi. 1. Abi Adam tertawa renyah. Baru jam 7 kan, kayaknya masih sempat satu ronde nih, Umi. Umi Aza mendelik. Habiskan saja makanannya. Abinya Tata sudah menunggumu di lapangan golf. Lia, iya. Abi hanya bercanda.
Abi Adam mencubit pipi Umi dan menciumnya dengan sayang. Sementara itu di kamar atas, Zain masih terlelap memeluk Aretha. Sesi kedua baru saja diselesaikan setelah salat subuh mereka lakukan berjamaah. Bunyi dering ponsel Aretha mulai mengganggu pemiliknya. Aretha mengerjap dan mencoba meraih telepon genggamnya yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Halo, dokter baru bangun. Suara di sebelah adalah suara Kimi yang terdengar panik. Lia Kak Kim. Aretha mengusap wajahnya, suaranya memang sangat serak khas suara bangun tidur. Ada Cito, dok. Cito apa? SC dok. Lia, aku akan segera ke. Zain merampas ponsel dari genggaman Aretha. Kimi, cari anestesi yang lain dulu. Lagian ini kan bukan jadwal jaganya dokter Aretha. 110. Dokter Zain. Dari balik telepon, Kimi nampak terkejut. Bukankah dokter masih di Jerman? Banyak tanya lagi, bukan urusanmu. Ya maaf dok. Tapi sementara tidak ada dokter anestesi yang standby, dok. Ada beberapa cito operasi dan semuanya bersamaan. Aku bilang cari yang lain. Dokter Aretha juga saat ini tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk ikut operasi. Waduh. Jadi bagaimana dong, dok? Saya kan bingung. Kimi memelas. Kimi, berapa lama kamu bertugas di kamar operasi? Sudah lama dok. Berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak mau kau menelpon dokter Aretha lagi. Baiklah dok. Tapi bolehkah saya berbicara sebentar dengan dokter Aretha? Ada yang mau saya tanyakan. Tidak boleh, dia sedang tidur. Bukankah beberapa detik lalu, saya masih bicara dengannya? Zain menghela nafas, perawat ini sangat menguji kesabarannya. 1. Kamu sudah menikah. Kimi heran, kenapa tiba-tiba pertanyaan Zain jadi keluar jalur. Lia, sudah dok. Berarti kamu sangat paham situasiku saat ini kan? Jadi sebaiknya berhenti menggangguku dan waktu libur istriku. Zain mengakhiri panggilannya. Wajahnya terlihat kesal. Namun kekesalan itu menguar diganti senyum yang hangat ketika melihat Aretha yang terlelap di sampingnya. Sementara itu, Kimi menatap ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Mungkinkah mereka? Ah, aku juga rasanya ingin pulang, Kimi jadi gemas sendiri. Berjingkrak tidak tentu arah dan menjadi tontonan beberapa rekan-rekan perawatnya. Kembali ke kamar panas Zain. Zain terus menatap Aretha tanpa berkedip. Wajah cantik itu membuatnya tergila-gila. Zain beberapa kali mengecup bibir Aretha tapi Aretha tidak menggubris. Pasti dia sangat kelelahan. Gumamnya sambil memperbaiki anak rambut Aretha. Bayang-bayang pergulatan semalam dan pagi tadi membuat Zain sumringah. Bercak darah di spray putih. 111. Menandakan jika dialah pria pertama yang menyentuh wanitanya. Sungguh suatu kenikmatan dan keberuntungan yang hakiki. Matahari makin meninggi, tapi Aretha masih tetap nyaman dengan tidurnya. Zain yang baru saja mandi dan sudah berpakaian rapi datang dan membangunkan sang istri tercinta. Sayang, panggilnya sembari mengusap pelan rambut Aretha. Bukannya membuka mata, Aretha hanya menggeliat pelan lalu kembali menarik selimut karena rasa dingin yang menusuk ke tulang. Zain tersenyum. Jujur dia tidak tega membangunkan Aretha. Percintaan semalam, pasti menyisakan kelelahan yang luar biasa, pasalnya ini adalah pengalaman pertama untuknya dan sang istri. Apalagi bukan hanya sekali Zain menaklukkan wanitanya, sekitar sejam lalu, Zain masih membuat Aretha menjerit karena rasa nikmat yang tiada taraf. Zain mengecup pundak Aretha yang terlihat putih berkilau diterpa cahaya mentari dari balik tirai. Rasa-rasanya Zain ingin menggigit bahu mulus itu. Baby, ayo bangun, makan dulu baru tidurnya dilanjutkan, oke. Suara lembut Zain akhirnya membangunkan Aretha. Netra mereka bersitatap. Mas. Mungkin mengingat kejadian semalam,
Areta memeluk Zain dan menyembunyikan kepalanya di balik dada bidang sang suami. Zain tertawa. Kenapa bersembunyi? Malu. Singkatnya lalu mempererat pelukannya hingga kepalanya semakin masuk ke dalam dada Zain. Zain mengusap rambut Areta dan mencium pucuk kepala wanita cantik itu. Kenapa harus malu? Aku sudah melihat semuanya, Mas. Jangan diperjelas. Tapi kan kenyataannya memang seperti itu. Dan apa kamu mau tahu reaksiku setelah melihat semuanya? Zain berhenti sejenak menunggu reaksi Areta. Karena tidak ada respon, Zan pun melanjutkan. Wow, it's amazing. Warnanya pink dan sangat segar. Aku sangat menyu. Mas. Stop, Areta memukul punggung Zain dengan keras. Zain tertawa terbahak dengan ekspresi menahan sakit. Baiklah, Mas berhenti. Tapi sekarang sebaiknya kamu bangun, mandi, dan makan. Kamu pasti sangat lapar. Memangnya ini jam berapa? Tanya Areta melonggarkan pelukan dan mengangkat kepalanya menatap Zain. 112. Jam 10 pagi. Apa? Mas tidak salah kan? Tidak, Baby, ucap Zain terdengar begitu romantis sembari mencubit hidung Areta. 1. Wajah Areta bersemu merah. Kalau kamu tidak bangun sekarang juga, aku bisa melanjutkan yang semalam, kamu tidak lihat. Juniorku sudah mulai berontak ingin keluar. Areta menggeleng. Cukup Mas, cukup ya. Aku tidak sanggup. Dengan cepat Areta bangkit dan setengah berlari ke kamar mandi. Tingkah Areta membuat Zain tersenyum lebar. Yang, panggil Zain sebelum Areta menghilang dari balik pintu kamar mandi. Lia, makanannya nanti aku suruh Mbok bawa kemari, aku mau ke bawah dulu. Lia Mas. Zain melangkah ringan menuju dapur, meminta tolong pada Simbo untuk membawakan Areta makanan ke kamar. Dari kejauhan, Zain melihat sang Umi tercinta yang sedang duduk santai di taman belakang sembari menikmati secangkir teh. Assalamualaikum, Umiku sayang, ucapnya setengah berteriak membuat Umi Aza terkejut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengagetkan Umi saja. Ucap Umi mengusap dadanya. Zain memeluk Uminya dari belakang dan menciumi pipinya. Jangan seperti anak kecil. Sudah menikah juga masih mencium Umi. Mumpung Abi tidak ada. Oh iya, Abi kemana? Biasanya di hari libur begini, pria tua itu pasti akan selalu menempel di punggung Umi kayak perangko. Hush, pria tua. Abimu itu masih muda, Zain. Masih tampan dan gagah. Bela Umi. Lia, iya. Umi ini meremang bucinnya tidak pernah berubah. Umi Aza tertawa. Abi pergi main golf sama mertuamu. Zain duduk di samping Umi. Abi curang, kenapa tidak mengajak Zain sekalian? Umi Aza melirik Zain dengan ekor matanya. 113. Kamu yakin mau ikut? Mau tinggalkan Areta sendirian di kamar? Goda Umi. Zain terkekeh dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Umi, Lia. Zain mau menagih janji pada Umi. Oh, Umi akan menceritakannya, tapi cerita Umi tergantung dari pilihanmu. Kamu memilih melanjutkan pernikahanmu atau mengakhirinya. Bukankah sudah Zain katakan sebelumnya, Umi? Lia, Umi hanya ingin memastikan. Zain tidak akan pernah meninggalkan Areta. Umi Aza nampak tersenyum. Kamu pasti sudah bisa menebak kalau sebenarnya, Umi memang menginginkan Areta menjadi menantu Umi. Lia, dan itu terlalu jelas. Tapi bagaimana mungkin keinginan Umi bisa terwujud padahal Umi tahu jika saat itu aku menyukai Kanaya. Karena aku Umimu, sayang. Doa Umi yang melangit insya Allah akan dikabulkan Allah SWT. Zain terdiam. Umi selalu mendoakan di setiap sujud Umi dan di setiap salat Umi, agar semua anak-anak Umi diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Mau itu jodoh, pekerjaan dan apapun itu, Umi selalu mengangkat tangan memohon keridhaan Allah.
Zain terenyuh. Itulah Uminya. Umi sering bertemu dengan Aretha. Anaknya Nisa ada 2, tapi yang selalu ikut pengajian hanyalah Aretha. Walau tampilannya tomboy karena hobinya yang suka balapan, tapi itu tidak mengurangi ketakwaannya. Umi sesekali menanyakan pada Umi Nisa tentang kabar Aretha dan Kanaya. Kamu ingat saat Tata menemani Uminya berbelanja dan kita bertemu mereka? Zain mengangguk. Beberapa bulan kemudian, Umi Nisa menghubungi Umi kalau Aretha masuk FK. Dan kamu tahu apa yang membuatnya mengambil pilihan sulit itu? Yaitu semua karenamu. Dan karena kamu penyebabnya, jadi sudah selayaknya kan kamu bertanggung jawab padanya. Zain bungkam. Perkataan Umi dan diari Aretha semakin membuatnya merasa bersalah dengan sikap dinginnya selama ini pada sang istri. Bagaimana ini? Aku benar-benar sangat mencintaimu, tak? Kurasa giliranmu yang harus menerima cintaku, saat 114. Ini, esok dan selamanya, 5. 115. 49, bekas luka. Umi Aza meraih tangan Zain dan mengusapnya dengan lembut. Umi minta maaf karena membuat keputusan tanpa bertanya dulu padamu. Kamu menyukai Kanaya, dan Umi memilih Aretha. Dan pada akhirnya pilihan Umi yang menemanimu sampai detik ini. Jujur, Umi juga merasa sangat bersalah pada Aretha. Umi mengambil kesempatan ini untuk mewujudkan mimpi Umi memilih menantu sepertinya. Tidak Umi tidak perlu minta maaf. Justru Zainlah yang harus berterima kasih pada Umi karena sudah menghadiahkanku wanita solehah yang memang sudah aku idamkan sejak dulu. 1. Umi Aza tersenyum. Umi tahu seleramu, nak. Zain mencium tangan Umi Aza. Beberapa saat kemudian, Umi menatap lurus ke depan. Kanaya, apa kamu masih menaruh hati padanya? Zain menggeleng. Tidak Umi. Umi Aza menghela nafas panjang. Umi Aza menoleh dan menatap Zain. Zain minta maaf sebelumnya jika apa yang ingin Zain tanyakan ini sedikit menyinggung perasaan Umi. Katakan saja, nak. Di hari pernikahan Zain, Kanaya tidak datang dan memilih pergi. Beberapa saat lalu, aku bertemu dengannya dan dia mengatakan jika penyebab ketidakhadirannya adalah Umi. Apa itu benar? Dia mengatakan seperti itu. Zain mengangguk, sementara Umi Aza tersenyum. Kamu percaya pada Umi kan? Tentu saja Umi. Apakah perkataannya itu menjadi penyebab istrimu meninggalkan Magnolia? Zain terkejut, dan akhirnya mengangguk pelan. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya hidup menderita, apalagi ini berbicara tentang masa depan. Umi dan Abi pasti menginginkan kalian mendapatkan kebahagiaan dengan bantuan sang pemilik bumi dan langit. Mengenai Kanaya yang tidak datang, benar, itu semua karena Umi. Namun yang pasti, pernikahanmu dengan Aretha itu adalah takdir. Karena walaupun Umi sangat menginginkannya namun jika Aretha dan keluarganya tidak mau, jelas semua tidak akan terjadi. Zain membisu. 116. Nak. Kesalahan yang diulang lebih dari sekali itu adalah sebuah keputusan, dan kesalahan yang dilakukan lebih dari 2 kali sudah pasti itu adalah kebiasaan, namun jika kesalahan itu terus berulang, maka itulah kepribadianmu sesungguhnya. 2. Kening Zain mengernyit. Zain tidak mengerti maksud Umi. Umi menepuk bahu Zain pelan. Masuk ke kamarmu. Jangan pikirkan tentang Kanaya lagi. Suatu saat nanti, jika Allah memberimu petunjuk, kamu akan tahu dengan sendirinya. Umi bangkit dan meninggalkan Zain yang masih sibuk mencerna kata-kata Umi Aza. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Umi sampai tidak mau mengatakannya langsung? Gumam Zain. Lelah berpikir, Zain akhirnya kembali ke kamar. Dibukanya perlahan pintu kamar tersebut. Dan pemandangan indah yang terakhir dilihatnya tadi pagi, kini kembali terpampang nyata. Aretha membeku,
Dia baru saja ingin mengganti pakaian ketika Zain masuk dan berdiri terpaku di belakang pintu. Mas. Aretha kelabakan, dia mulai sibuk mencari penutup guna menutupi tubuhnya yang setengah naked. Beruntung, dia sudah mengenakan rok panjang sebelum Zain benar-benar datang dan menghampirinya. Aretha mundur teratur. Rambutnya masih basah dan terlihat beberapa tetesan air jatuh di pundaknya. Dan itu terlihat begitu seksi di mata Zain. Zain memindai seluruh tubuh Aretha. Semalam dan pagi tadi, hanya samar-samar di penglihatan Zain kulit putih nan mulus milik istrinya. Tapi tidak dengan siang ini. Cahaya matahari yang sudah tinggi menjadi penerang sempurna bagi netranya memandangi kulit putih susu itu. Ditatap oleh singa lapar, Aretha berubah jadi kucing penakut yang tidak punya nyali. Aretha terus bergerak mundur hingga tubuhnya sudah berbenturan dengan lemari dan tidak bisa lagi kemana-mana. Mas. Aku mau pakai baju dulu. Mas tunggu di sana, iya. Lagian kan Mas bisa mengetuk pintu sebelum masuk. Tunjuknya pada sofa panjang di samping tempat tidur. Ini kamarku, kenapa aku harus mengetuknya? Kau pernah lihat, pemilik kamar mengetuk kamarnya sendiri. Iya, tapi kan Mas tahu kalau Mas tidak menggunakan kamar ini sendirian. Jadi maksudmu, aku salah? Bukan begitu. Lalu, ya, itu Mas. Maksudku, kamu yang salah. Zain menatap tajam mata Aretha. 117. Kesalahanku apa? Menggodaku. Ucapnya lalu memegangi perut ramping Aretha menggunakan kedua tangannya. Saking rampingnya, tangan Zain hampir saja bersentuhan di bagian depan dan belakang. Pegangan Zain yang lembut dan perlahan mengerat itu membuat Aretha jadi gelagapan, nafasnya tiba-tiba saja tidak teratur disertai detak jantung yang melebihi ambang normal. Ingin melepasnya, namun kedua tangannya yang sedang memegang handuk nampak terlalu sibuk menutupi kedua bukitnya yang memang belum sempat mengenakan penyangga. Aretha menahan nafas. Wajah Zain semakin dekat dengan wajahnya. Netra mereka bertemu. Dan pada akhirnya, Aretha luluh dengan tatapan mematikan itu. Kalah, dia lagi-lagi kalah. Siap tidak siap, Aretha menerima benda lunak milik Zain yang mendarat sempurna di bibirnya. Terbawa suasana, tanpa sadar, bukit kembarnya terekspos setelah dia menjatuhkan handuk dan mengalihfungsikan tangannya memeluk leher Zain. Zain mengakhiri ciumannya, dia menatap Aretha tanpa berkedip. Cukup lama, hingga Aretha mulai risih dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Susah payah Zain mengatur nafasnya dan berusaha memperbaiki letak Zain Junior yang lama-kelamaan mengembang dan mengganggu kenyamanannya sendiri. Sekali ayun, Aretha sudah seperti terbang di udara. Zain mengangkatnya, membaringkan tubuh itu perlahan di atas tempat tidur. Zain kembali menciumi Aretha. Ciumannya tidak selembut semalam, ini terlihat cukup rakus dan membuat Aretha sangat kewalahan. Masalahnya, Aretha harus menghadapi bibir dan tangan Zain yang terus-menerus menggerayangi tubuhnya. Menemukan gundukan daging sekarang menjadi kesenangan dan makanan baru Zain, dia meremasnya dengan lembut. Desahan itu kembali menggaung memenuhi kamar. Zain bergerak turun. Dia mencoba menjadi bayi mungil dengan menyusu di salah satu payudara Aretha. Zain sangat menikmati itu. Hingga akhirnya kegiatan mengisapnya itu terhenti kala tangannya merasakan sesuatu. Bekas luka yang mulai memudar tepat di samping kanan bukit Aretha menjadi perhatiannya. Semalam dia tidak melihat itu. Bukankah ini? Aretha mengangguk. Zain mengusapnya lembut, dan menciuminya perlahan. Ini adalah hasil karyamu yang menyelamatkan nyawaku, Mas. Netra Zain nampak sendu menatap bekas luka itu. Dari modelnya, orang tidak akan menyangka kalau yang membuat sayatan yang begitu mulus ini adalah koas tahun. 118. Pertama. Puji Aretha memegangi pipi Zain.
Zain menatap Aretha. Kamu memujiku. Ya, tentu saja. Andai waktu itu aku memiliki kesadaran yang cukup, aku pasti akan mengejarmu kemanapun kamu pergi hingga kamu bersedia menerimaku. Karena setiap aku bercermin dan melihatnya, aku selalu memikirkanmu, Mas. Zain tersenyum simpul. Benarkah? Tapi andai dulu kamu mengejarku, aku akan berusaha berlari kencang menjauhimu. Kenapa? Karena aku takut. Takut jatuh cinta di saat aku belum boleh merasakan rasa itu. Aretha tertawa. Kamu menertawai imanku yang lemah. Bukan, aku hanya membayangkan andai benar itu terjadi. Bagaimana seorang Zain yang kaku dengan sifat sedingin kutub utaranya itu berusaha menghindari pesonaku. Ujar Aretha mencoba menahan tawanya. Oh ya, kaku dan dingin sedingin kutub utara. Ujar Zain pura-pura kesal. Aretha melongo. Seketika dia mengatupkan bibirnya. Merutuki mulutnya yang benar-benar tidak bisa menyimpan rahasia. Maaf. Katanya memelas. Zain tersenyum. Tapi kurasa, perkataanmu benar, aku memang akan takluk. Pesonamu memang sangat luar biasa, baby. Aretha tertawa renyah, jangan diambil hati, aku hanya bercanda. Tidak, aku serius. Mataku saja yang kurang jeli melihat kecantikanmu ini. Aretha membatu. Mas. Lia, sayang. Terima kasih. Terima kasih karena menyelamatkan nyawaku. Ucap Aretha mengusap lembut kedua pipi Zain. Zain menatap Aretha penuh arti. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk membalasnya? Goda Zain. 1. Namun tanpa Zain duga, Aretha menarik kepalanya mendekat. Begitu hanya berjarak beberapa senti saja, dengan 119. Keberanian penuh, Aretha lah yang mencium Zain untuk pertama kalinya. Mendapatkan serangan dadakan, Zain sedikit terkejut. Dengan menarik kedua sudut bibirnya menampilkan senyuman, Zain membalas ciuman itu. Hingga pada akhirnya, Zain juga yang mengambil alih permainan hingga Aretha harus kembali mengakui kehebatan Zain di atas ranjang. 1. 120. 50. Posesif. Aretha terbangun dengan tubuh yang terasa remuk redam. Untuk mengubah posisi tidurnya saja, dia nampak kesusahan. Terlebih, selalu ada Zain yang terus mendekapnya. 2. Mas. Memem. Zain semakin mengeratkan pelukannya. Aku lapar. Kata, lapar, seketika membuat mata Zain terbuka sempurna. Dia sampai lupa, jika istrinya belum makan. 1. Maafkan aku, sayang. Zain menciumi bahu Aretha. Ayo mandi dan bersiap. Kita makan di luar. Makannya di rumah saja, kasihan Umi sudah masak. Tidak apa-apa, Umi pasti mengerti. Lagian, aku juga ingin berkencan denganmu. Aretha tersenyum simpul. Baiklah. Umi Aza menatap mobil Zain yang terlihat semakin jauh sembari tersenyum. Berbahagialah nak, Umi dan Abi akan selalu mendoakanmu. Gumamnya. Sementara itu, Zain dan Aretha sudah tiba di sebuah restoran. Tidak lama kemudian pesanan mereka datang. Aretha melongo tidak percaya dengan banyaknya makanan yang tertata rapi di atas meja. Mas, siapa yang akan menghabiskan ini semua? Kita berdua. Astagfirullah, tapi ini terlalu banyak, Mas. Tidak apa-apa. Aretha menghela nafas panjang. Dia mulai memilah yang mana yang akan dia makan. Selebihnya, ia sisihkan untuk dibungkus pulang. Selama makan, Zain tidak berhenti menatap Aretha. Tatapan dalam penuh cinta dan kasih hanya untuk sang istri. Karena kelakuannya itu, dia akhirnya berhasil membuat Aretha jadi risih dan salah tingkah. 1. Mas. Zain tersentak. Lia. Zain memutuskan pandangannya dan beralih menatap makanan di piring yang belum dia sentuh sesendok pun. 121. Aretha jadi tersenyum, begitupun dengan Zain.
Mungkin sekarang dia baru menyadari tingkah absurdnya sendiri. Acara makan selesai, Aretha pamit ingin ke toilet. Mau Mas antar? Tanya Zain. Aretha menggeleng, tidak usah, Mas. Aretha melangkah ke toilet. Jujur, susah baginya untuk bisa berjalan seperti biasa. Ada rasa lain, aneh dan perih menyatu di bagian pangkal pahanya, dan dia tahu apa yang menyebabkan itu. Zain benar-benar seperti harimau lapar. Aretha tidak dibiarkan sedikit pun untuk bernafas. Selesai dengan tujuannya, Aretha keluar. Langkahnya masih begitu pelan, hingga seseorang yang berada tidak jauh darinya, datang menghampiri. Reta. Aretha menoleh. Keningnya mengernyit. Pria itu tersenyum sumringah. Apa kamu masih mengenalku? Beberapa saat, Aretha terpaku, lalu kemudian dia pun ikut tersenyum. Tentu saja, Pak Reno. 3. Aku pikir kamu sudah tidak mengingatku. Oh iya, dengan siapa kamu ke sini? Dengan suami saya, Pak. Benarkah? Bahwa aku bertemu dengannya. Aretha pun mengikuti kemauan Reno. Berjalan beriringan sembari sesekali tersenyum membuat Zain yang memperhatikan menjadi kesal. Baginya, Aretha terlalu humble. Mudah bergaul dengan siapa saja, kalau itu perempuan, Zain tidak masalah, tapi berbeda jika itu laki-laki. Tentu Zain sangat tidak menyukainya. Zain menatap tajam ke arah pria yang berjalan di samping Aretha. Pria berperawakan tinggi nan tampan itu membuatnya merasa tersingi. Halo Zain. Sapanya terdengar sangat ramah, senyum di bibirnya juga tidak pernah pudar. Zain menatap dengan seksama pria itu. Dan seketika dia pun berdiri. Seperti pria tadi, Zain pun memberikan senyum ramahnya. Halo juga Ren. Ujar Zain begitu mengenali siapa pria yang datang bersama istrinya. Aretha yang awalnya akan memperkenalkan Reno pada Zain jadi sedikit terkejut karena ternyata mereka sudah saling mengenal. Silahkan duduk, kata Zain. 122. Oh, maaf, aku sedang buru-buru. Reno menatap Zain dan Aretha bergantian. Kalian memang pasangan yang sangat serasi. Lanjutnya sembari menepuk bahu Zain pelan. Terima kasih. Lain waktu aku akan mengundang kalian makan malam. Oh iya, aku akan menunggu undangan itu. Ujar Zain. Baiklah, aku duluan. Baik. Zain kembali duduk, begitupun dengan Aretha. Namun sepertinya, atmosfer berubah mencekam begitu ia mendudukkan tubuhnya di kursi. Zain menatapnya tajam, dan hanya sekali tarikan, kursinya kini sudah berada tepat di sebelah Zain. Jelaskan padaku. Apa? Bagaimana kamu bisa mengenal Reno? Dulu Pak Reno sering ke rumah, dia berteman baik dengan Mbak Naya. 2. Benarkah? Kamu tidak bohong padaku. Lia, kenapa juga aku harus berbohong? Yang aku tahu, Pak Reno adalah rekan bisnis Mbak Naya. 2. Helaan nafas Zain terdengar berat. Jujur padaku, berapa banyak pria tampan yang selama ini berada di sekelilingmu? Tanyanya penuh selidik. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan pada Aretha sejak lama. 1. Sayangnya, Aretha belum bisa membaca situasi yang kapan saja bisa mengancam keselamatan tubuh dan jiwanya. Dengan polosnya, dia benar-benar menjawab dengan jujur pertanyaan Zain. Banyak. Semua pria yang aku kenal tidak ada yang jelek. Ucapnya menggebu-gebu. Zain jadi kesal. Dia mendekatkan wajahnya dan mengikis jarak dengan Aretha. Dan, netra Aretha membulat sempurna. Tiba-tiba saja, tanpa dia duga sebelumnya, Zain mengecup bibirnya. Walau singkat, tapi jelas membuat Aretha malu. Ini di tempat umum. Banyak yang melihat kejadian sekilas itu. Mas, apa yang kamu lakukan? Mengatakan pada semua orang jika kamu adalah milikku. Aretha melongo tidak percaya.
Ekspresi wajahnya yang terkejut dengan mata melebar menarik perhatian Zain. Sekali lagi dia melakukan hal yang sama. Mas, hentikan. Aku malu, ucapnya memukul lengan Zain. 123. Zain mencubit pipi Aretha dengan lembut. Kenapa malu? Memangnya aku selingkuhanmu? Bukan begitu, Mas. Ini kan tempat umum, Mas tidak lihat, mereka semua melihat ke arah kita. Biarkan saja, aku tidak peduli. Aretha menghela nafas panjang. Sudahlah, ayo kita pulang. Zain mengangguk. Dia memanggil pramusaji dan memberikan sebuah kartu sebagai bentuk pembayaran. Menunggu sesaat, akhirnya mereka pun meninggalkan restoran. Di perjalanan, aku tidak menyukai kamu dekat dengan banyak pria. Aku tidak dekat dengan mereka, kami hanya saling kenal dan beberapa di antaranya ada yang berteman baik denganku. Itu artinya kalian dekat. Tapi, apa kamu yakin mereka hanya mau berteman? Tidak mengharapkan lebih. Lia, Kak Aryan buktinya. Sampai saat ini kami bersahabat dengan baik. Kamu yakin? Aretha mengangguk. Zain menghela nafas panjang. Kamu itu terlalu polos, jadi gampang dibohongi buaya-buaya darat macam si Aryan. Ingat, kamu tidak boleh lagi bergabung dengan klub motormu itu. Ujarnya memberi ultimatum pada Aretha. Lia Mas, aku juga sudah lama keluar dari sana. Aku jadi bingung. Mas ini kenapa sih? Dengan kekesalan di atas rata-rata. Zain menghentikan kendaraannya dan memarkirnya di tepi jalan yang lumayan sunyi. Zain melepas seat beltnya. Dia kembali mendekati Aretha. Aretha mencoba menahan nafas. Setiap gerakan Zain yang dinilai Aretha bisa memicu pergumulan, membuatnya kini terlihat waspada. Sekarang, apa lagi, Mas? Tanyanya dengan jantung berdegup kencang. Nafas Zain bisa dia rasakan menghembus memburu menerpa wajahnya. Aku cemburu. Ucapnya singkat menatap dalam menyelami netra Aretha. Susah payah Aretha menelan salivanya. Denganmu, aku tidak akan berbicara menggunakan bahasa yang berputar-putar. Aku perhatikan, otakmu tidak sampai ke sana. Jadi, dengan langsung pada intinya, kurasa, kamu akan mengerti apa yang aku maksud, baby. Ujar Zain. 1. Tidak bosan-bosan, dia menciumi seluruh wajah Aretha, lembut dan penuh perasaan. 124. Di sini, Aretha merasa benar-benar merasa sangat dicintai oleh Zain. Aku tidak menyukaimu berbicara dengan pria lain, aku juga tidak suka kamu membicarakan pria lain. Kamu paham kan? Perlahan Aretha mengangguk. Tapi, pekerjaanku banyak bertemu dengan pria, Mas. Lalu aku harus bagaimana? Berhenti saja, lama-lama aku akan mengurungmu di kamar dan tidak membiarkanmu keluar. Kening Aretha mengernyit. Mas ini gila ya? Sedikit, apalagi jika menyangkut tentangmu. Aretha menghela nafas sepanjang. Jujur, dia tidak pernah membayangkan sedikitpun perlakuan Zain yang terang-terangan posesif padanya. Keesokan harinya. Istrimu mana, nak? Tanya Umi saat mereka berada di ruang makan. Sudah berangkat sejak jam 5, Umi. Jadwalnya hari ini sangat padat. Dia sudah sarapan. Belum, tapi dia bawa bekal. Syukurlah. Umi jadi ke rumah sakit hari ini. Insya Allah. Sebenarnya, Umi mau pergi barengan Tata, tapi dia sudah berangkat duluan. Zara juga tidak bisa mengantar Umi, si kembar ada kegiatan outing. Nanti biar Zain yang temani. Umi Aza tersenyum. Anak Umi memang paling pengertian. Setiap 6 bulan sekali, Umi akan ke rumah sakit untuk melakukan medical check-up. Semua itu atas perintah Abi. Meski sebenarnya Umi malas melakukannya. Mungkin karena Abi pernah punya pengalaman yang menakutkan saat Umi mengandung Zara dan Zain. Akhirnya Abi memutuskan untuk selalu memantau kesehatan sang istri tercinta.
Tibalah Zain di rumah sakit. Seperti sepasang kekasih, Umi Aza menggandeng tangan putranya. 125. Di koridor. Umi bertemu dengan seseorang yang sangat dia kenal, tapi Umi berusaha untuk pura-pura tidak melihatnya. Tapi, Zain yang jeli memperhatikan tingkah laku pria yang berpapasan dengannya dan Umi Aza. Pria itu terlihat sungkan dan bertingkah aneh. Umi mengenal pria tadi. Yang mana? Yang barusan berpapasan dengan Umi. Umi tidak memperhatikannya. Ucap Umi berbohong. Ayo, Abi pasti sudah menunggu. 126. 51. Pengakuan Sardi. Zain terduduk di sofa tunggal di dalam ruangan operasi. Ingatannya masih seputaran Umi Aza yang bertemu dengan Rafael di koridor rumah sakit. 2. Rafael seperti mengenal Uminya. Tapi kebingungan dengan mereka yang saling mengenal membuat Zain menaruh curiga. Ada apa sebenarnya? Gumamnya. Sardi baru saja tiba setelah beberapa hari tidak menampakkan batang hidungnya di rumah sakit. Kebelet buang air besar, Sardi melempar ponselnya di atas meja tepat di samping Zain. Suara gedebuk membuyarkan lamunan Zain. Maaf dok, ada yang tidak sabar ingin keluar, ujarnya sembari berlari kencang menuju kamar mandi. Zain tidak menjawab atau menggubris perkataan Sardi. Sama seperti sebelumnya, sikapnya selalu saja kembali cuek dengan sekitarnya. Zain berdiri hendak ke ruangannya untuk beristirahat. Pertama kali masuk bekerja setelah 2 minggu berada di Jerman ternyata bisa sedikit membuatnya lebih santai. Namun, entah matanya yang memang jeli atau hanya kebetulan, Zain melihat notifikasi yang masuk ke ponsel Sardi. Dan kecurigaannya semakin menjadi-jadi kala nama Uminya yang tengah mengirim pesan pada Sardi terlihat jelas oleh Zain. Bagaimana dengan Rafael, Sar? Apa dia masih selalu mengganggu menantuku? Begitu yang Zain baca. Umi bertemu dengannya di koridor tadi. Ternyata aku benar, Umi mengenalnya. Tapi kenapa Uni berbohong padaku? Tanyanya mengernyit. Sardi keluar dengan wajah bahagia setelah mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Dokter tidak ada operasi hari ini. Zain tidak menjawab, tatapannya yang tajam pada Sardi menjadikan pria itu nampak risih. Kau sibuk? Tanya Zain. Harusnya dia menjawab pertanyaan Sardi dengan jawaban singkat, ya atau tidak. Namun justru, Zainlah yang mengajukan pertanyaan yang hampir mirip pada pria itu. Tidak juga dok. Aku ingin bicara padamu. Zain berdiri. 127. Sekarang, dok. Lia. Zain melangkah diikuti Sardi di belakangnya. Tempat yang dituju adalah ruangan istirahat Zain. Setelah keduanya masuk, Zain mengunci pintu. Gelagat aneh mulai dirasakan Sardi, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Batin Sardi. Duduk. Perintah Zain. Tanpa banyak bertanya atau bicara, Sardi mengikuti perintah Zain. Sebenarnya, apa yang selama ini kamu lakukan? Sardi membisu. Dia memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Zain mulai jenuh dengan dirinya yang jarang masuk kerja. Kemungkinan kedua, Zain sepertinya mengetahui pekerjaan sampingannya. 1. Dari hasil pengamatannya secara langsung, kemungkinan kedualah yang memiliki andil paling besar. Saya tidak mengerti maksud Anda, dok. Zain tersenyum miring. Kau tidak usah pura-pura, otak encermu pasti sudah bisa menebak apa yang aku tanyakan. Tidak mau kalah, Sardi tetap berusaha terlihat tidak tegang dan mengurai senyum seperti yang Zain lakukan. Saya benar-benar tidak tahu. Kehilangan kesabaran, Zain terlihat mengeraskan rahangnya. Apa kau ingin mencoba menginap di IGD beberapa hari karena sentuhan tanganku ke wajahmu? Sardi menelan ludahnya kasar. Lama mata mereka bersitatap. Lalu, apa yang ingin Tuan ketahui? Semua. Semua yang kau tahu tentang istriku. Anda yakin, Tuan? Zain mengangguk pelan,
meski sebenarnya dia pun terlihat ragu menerima kenyataan. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang saya temui dari nona muda. Bagi saya, Nona Aretha adalah wanita sempurna, dan Tuan sangat beruntung mendapatkannya. Zain menatap tajam ke arah Sardi bak sebuah pisau dengan dua sisi yang sangat tajam dan siap membelah Sardi menjadi dua bagian jika pria itu berani berbohong padanya. 1. Apa kau mengikuti Aretha selama ini? Sardi mengangguk. Tapi Tuan jangan salah paham. Apa Umi yang menyuruhmu melakukannya? 128. Sardi menghela nafas panjang, Anda benar, Tuan. Tapi bukan hanya Nona Aretha. Jauh sebelumnya, Tuan Ezarlah yang mendapatkan giliran pertama. Mengenai hubungan pernikahannya yang tiba-tiba dengan Nona Zara, tentu membuat Umi menjadi tidak tenang. Pantas Umi mengetahui semua masalah kehidupan rumah tanggaku dan Zara. Batin Zain. Sudah berapa lama kau menyelidiki kami? Tunggu. Apa mungkin kau juga tahu penyebab Kanaya pergi di hari pernikahanku? Sardi menatap Lain. Masih inginkah Tuan mengetahui kebenarannya setelah Tuan sudah hidup berbahagia dengan nona muda? Lia, aku hanya ingin tahu saja alasannya. Selebihnya tidak ada yang perlu aku ketahui lagi tentangnya. Tuan ternyata sangat keras kepala. 1. Keinginan Zain untuk memukuli Sardi sekarang sangat besar setelah pria itu mengatainya keras kepala. Sardi membuka ponselnya. Dia mencari sebuah file tersembunyi di sana. Dan setelah menemukannya, Sardi memberikan ponselnya pada Zain. Silahkan. Sebenarnya, Umi sudah melarang saya untuk memberitahukannya pada Anda, Tuan. Tapi ya, seperti kata saya tadi, Tuan memang sangat keras kepala. Zain melirik Sardi melalui ekor matanya. Diam kau. Sedikit kasar, Zain mengambil ponsel di tangan Sardi. Sardi hanya tersenyum simpul dengan sikap pemarah tuan mudanya itu. Jujur, sikap Zain yang terkesan cuek dan pemarah tidak terlalu menjadi permasalahan baginya. Itu karena, Sardi tahu jika sikap itu hanya terlihat di luar saja. Pada dasarnya, Zain adalah orang yang sangat lembut dan memiliki hati yang baik. Zain mulai memutar sebuah video dan alangkah terkejutnya dia begitu melihat jika wanita yang hampir menjadi istrinya sedang bergoyang dengan panasnya di atas tubuh seorang pria. Dengan seksama Zain terus memperhatikan siapa pria itu, tapi wajahnya tidak terlihat hingga sampai di tengah video, Zain kembali memberikan ponsel milik Sardi. Kenapa? Durasinya masih lama loh, Tuan. Goda Sardi. 1. Zain memberikan tatapan membunuh pada Sardi, namun Sardi hanya cuek dan kembali mengurai senyum seakan tidak takut pada Zain. Itu baru yang biasa, saya punya banyak. Siapa tahu Tuan ingin mengoleksinya. Aku bisa membaginya. Tapi, jangan bilang pada Umi, bisa-bisa saya ditangkap dan diruqyah. Ucapnya begitu polos hingga Zain tidak tahan dan akhirnya tertawa. 1. Berbicara denganmu cukup menyenangkan juga. Wajar istriku betah saat kau jadi sopir sementaranya. Jangan terlalu memuji, Tuan. Katanya tersenyum menggoda membuat Zain ingin muntah melihatnya. Apa hanya ini yang kau temukan di hari sebelum pernikahanku? 129. Sardi menghela nafas panjang. Baiklah, saya akan mengatakan semuanya, mungkin memang sudah saatnya Tuan tahu. Tapi ingat, setelah saya menyebarkan aib ini, dosanya kita bagi dua. Bagaimana? Tuan setuju? 1. Oke. Dasar manusia aneh. Ujar Zain memutar bola matanya malas. Video yang baru saja Tuan tonton itu adalah video yang saya dapatkan jauh sebelum Tuan mengenal Nona Kanaya. Zain terkejut. Itu karena selama ini, dia menganggap Kanaya adalah wanita baik-baik. Saya sudah lama menyelidiki keluarga Mahawira, itu karena Umi memang sudah punya rencana menikahkan Anda dengan Nona Aretha. Zain terus menyimak perkataan Sardi. Hingga suatu hari,
Abi menyampaikan pada Umi kalau Tuan menyukai Nona Kanaya dan berniat untuk menghitbahnya. Dari sana, Umi mulai bergerak cepat. Dan tepat sehari sebelum Anda melangsungkan pernikahan. Flashback on. Di mana mereka? Tanya Umi pada Sardi yang saat itu sedang menyetir. 1. Baru saja masuk apartemen Umi. Kamu tahu alamatnya, kan? Sardi mengangguk. Kita ke sana. Umi yakin. Giliran Umi yang mengangguk. Mereka akhirnya tiba di sebuah apartemen mewah. Umi berjalan anggun didampingi Sardi yang terlihat sibuk melihat sesuatu di ponselnya. Sudah berapa lama Kanaya di dalam? Tanya Umi begitu keduanya berhenti di depan sebuah pintu. Sekitar 15 menit yang lalu, Umi. Kata Sardi. Dengan kepintaran dan keahliannya, Sardi mampu meretas CCTV apartemen mewah itu. Menurutmu, berapa lama lagi kita harus berdiri di sini? Tanya Umi. Mereka baru saja memulainya. Umi menatap Sardi dengan tatapan tajam. Jangan katakan kalau kamu sekarang sedang menonton mereka. Sardi tersenyum malu dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 130. Umi mengangkat tangannya hendak memukul kepala Sardi, namun secepat kilat Sardi menghindar. Dan sebenarnya, itu hanyalah ancaman Umi saja. Karena Umi tidak benar-benar akan melakukannya. Jangan melihatnya lagi. Kita tunggu saja sampai mereka selesai. Sardi menghela nafas panjang. Baik, Umi. Ucap Sardi menyimpan ponsel ke dalam saku celananya. Setengah jam berlalu. Coba kamu cek. Perintahnya pada Sardi. Kenapa harus menunggu mereka selesai sih? Kan bagus kalau mereka tertangkap basah. Umi tersenyum dari balik cadarnya. Jangan, walau ini terkesan membiarkan mereka berbuat zina, tapi sebagai sesama manusia, kita juga harus memberikan privasi kepada mereka. Kanaya pasti akan malu saat kamu membuka pintu kamar dan melihatnya tidak mengenakan apapun. Hah, Umi ini terlalu baik. Sardi kembali membuka ponselnya. Sudah selesai Umi. Ketuk pintunya. Sesuai perintah, Sardi mengetuk pintu apartemen itu. Kau tunggu Umi di bawah. Umi tidak apa-apa masuk sendiri. Umi mengangguk pasti. Baiklah. Sardi pergi, tapi tidak benar-benar meninggalkan Umi. Meski Umi menyuruhnya turun, Sardi tidak mengindahkannya. Dia tetap menunggu Umi di lantai yang sama walau bersembunyi di jarak aman. Pintu terbuka tidak lama setelah Sardi pergi. Rafael berdiri di depan pintu hanya mengenakan celana panjang tanpa atasan. Keningnya mengernyit menatap wanita berpakaian serba hitam dengan penutup wajah yang hanya memperlihatkan matanya saja. Anda siapa? Tanya Rafael. Saya, Uminya Kanaya. Rafael nampak terkejut. Umi. Silahkan masuk. Umi duduk di sofa ruang tamu setelah Rafael mempersilahkannya. Saya panggilkan Kanaya. Ucap Rafael terdengar sangat kaku. Umi mengangguk. 131. Rafael masuk ke kamar, membangunkan Kanaya yang baru saja terlelap. Sayang bangun. Memem. Aku mengantuk, Raf. Bangun, pakai bajumu, ada seorang wanita menunggumu di luar. Kanaya terlonjak. Wanita. Siapa? Umimu. Umi, tidak mungkin. Kalau dia yang datang, sudah pasti dia akan menarik rambutku dan menyeretku keluar kamar. Tunggu, apa wanita itu mengenakan cadar? Rafael mengangguk. Sial. Kanaya segera bangkit dan memakai pakaiannya. Memangnya dia siapa? Elbunya Zain. TKKTT 132. 52, masih edisi Sardi. Kanaya dan Rafael berdiri di depan Umi Asa, tertunduk dalam karena rasa malu yang tidak tertahankan. Jangan berdiri, duduklah. Ucap Umi Asa. Keduanya pun mengikuti arahan Umi. Tidak seperti saat berdiri tadi, Rafael mengambil jarak yang cukup jauh dari tempat duduk Umi. Entahlah,
Dia merasa sungkan dan segan pada wanita bercadar itu. Suasana hening. Dan itu berlangsung cukup lama. Kanaya bingung memulai dari mana, sementara Umi menunggu penjelasan dengan tatapan tajam. Ada yang ingin kamu katakan padaku, Naya? Tanya Umi. Sepertinya kesabarannya juga mulai menipis. Anu, Naya minta maaf Umi. Naya tidak bermaksud melakukan ini semua. Ucapnya membela diri. Umi masih menatap Kanaya. Sementara Kanaya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur dia takut. Umimu. Kamu tidak kasihan padanya. Dek. Kanaya terkesiap, membahas Umi Nisa, membuatnya sedikit kesal pada Umi Asa.